Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Sofa Zulfariatus Salma dengan NIM 3049 dari kelas MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian pentahelix terhadap perkembangan UMKM yang ada di Desa Guyangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Jejaring dan Kolaborasi yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait definisi pentahelix. Pentahelix merupakan konsep kolaborasi antara 5 pihak, yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media. Konsep ini sering digunakan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, proyek, atau inisiatif untuk mencapai tujuan yang kompleks. Saya akan menjelaskan unsur-unsur satu persatu. Yang pertama ada pemerintah atau government, yang merupakan regulator utama yang menetapkan kebijakan dan regulasi, bertanggung jawab atas penyediaan dana dan sumber daya untuk program-program publik. Yang kedua ada industri, yang melibatkan perusahaan dan organisasi dalam sektor ekonomi, bertanggung jawab atas inovasi, produk, dan penyaluran produk dan layanan. Yang ketiga ada akademisi, di mana akademisi ini melibatkan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, bertanggung jawab atas penelitian, pengembangan teknologi, dan pendidikan. Yang keempat yaitu masyarakat atau community, yang merupakan kelompok masyarakat yang terpengaruh langsung oleh kebijakan dan program-program yang diimplementasikan, termasuk kelompok-kelompok sukarelawan dan nirlaba. Yang terakhir yaitu media, yang merupakan sumber utama informasi dan pengaruh bagi masyarakat, dengan memainkan peran penting dalam mengaplikasikan isu-isu dan mengedukasi masyarakat. Di Desa Guyangan terdapat 2 UMKM yang perlu dikembangkan dengan konsep pentahelix. Pengaplikasian pentahelix terhadap pengembangan UMKM di Desa Guyangan. Contoh yang pertama yaitu toko sembako. Pemerintah memberikan regulasi yang mendukung perkembangan UMKM toko sembako, seperti perizinan usaha yang mudah dan insentif, dan membangun infrastruktur yang memudahkan distribusi dan aksesibilitas bahan baku untuk UMKM toko sembako. Dalam akademisi, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar yang berkaitan dengan toko sembako, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemilik UMKM tentang manajemen bisnis, pengelolaan stok, dan strategi pemasaran. Selain itu juga berperan sebagai konsultan bagi UMKM toko sembako dalam hal pengembangan produk dan inovasi. Dalam industri, menjadi mitra strategis bagi UMKM toko sembako dalam hal penyediaan produk dengan harga bersaing dan kualitas terjamin. Selain itu, juga mengembangkan jaringan distribusi yang luas sehingga UMKM toko sembako dapat memperoleh pasokan dengan mudah dan murah. Masyarakat mendukung UMKM toko sembako dengan membeli produk-produknya secara rutin, serta memberikan masukan dan umpan balik kepada pemilik UMKM mengenai produk dan layanan yang mereka berikan. Dalam media, memberikan liputan dan promosi kepada UMKM toko sembako melalui berbagai platform media, baik cetak maupun digital, serta membuat konten yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM lokal termasuk toko sembako.
serta menyediakan platform bagi UMKM toko sembako untuk mempromosikan produk dan layanan mereka secara online. Contoh yang kedua, ada angkringan nasi kucing. Pemerintah mendorong regulasi yang mendukung perkembangan UMKM nasi kucing, seperti penyederhanaan perizinan usaha dan insentif pajak bagi UMKM. Selain itu juga pemerintah memberikan akses pembiayaan yang terjangkau melalui program-program kredit khusus untuk UMKM nasi kucing. Dalam akademisi, mereka melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar terkini dalam industri makanan, serta berperan sebagai konsultan bagi UMKM dalam hal pengembangan menu, strategi harga, dan pemasaran. Dalam industri, menjadi mitra strategis bagi UMKM nasi kucing dalam penyediaan bahan baku. Selain itu, juga mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antara UMKM nasi kucing dan supplier bahan baku, serta memberikan akses kepada UMKM untuk teknologi dan pengetahuan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Sebagai masyarakat, mereka mendukung UMKM nasi kucing dengan menjadi pelanggan yang setia dan mempromosikan produk mereka kepada keluarga dan teman-teman. Selain itu juga memberikan umpan balik kepada pemilik UMKM mengenai rasa, kualitas, dan pelayanan yang diberikan, serta mempromosikan UMKM nasi kucing melalui media sosial dan memberikan ulasan positif tentang pengalaman mereka. Dalam media, memberikan liputan dan promosi kepada UMKM nasi kucing melalui berbagai platform media, baik cetak maupun digital. Selain itu, media menyediakan platform bagi UMKM nasi kucing untuk mempromosikan produk dan layanan mereka secara online melalui ulasan, foto, dan video. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.